Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Erlina Anjeli dengan NIM G04219020 akan mereview jurnal yang berjudul Impact of Time Value of Money Theory in Ijarah Sukuk Genuineness the Case of Bahrain and Malaysia, atau dampak teori nilai waktu uang dalam sukuk ijarah keaslian di kasus Bahrain dan Malaysia. Yang pertama ada identitas jurnal. Yang pertama ada judul Impact of Time Value of Money Theory in Ijarah Sukuk Genuineness the Case of Bahrain and Malaysia. Selanjutnya nama jurnal Penelitian Bisnis Internasional volume 11 nomor 7 tahun 2018 dengan penulis Abdul Rahman Atiyah Syarif dan Adam Abdullah. Reviewer Devi Erlina Anjeli dengan tanggal reviewer 10 Desember 2021. Latar belakang jurnal. Inovasi sukuk merupakan sebuah alternatif untuk obligasi. Sistem obligasi hanyalah utang yang tergantung pada pengenaan bunga atau riba dalam pembayarannya, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun, untuk menerbitkan asli sukuk, risiko yang nyata harus ditanggung oleh investor, berdasarkan pepatah hukum yang menyatakan al-ghunem bil ghurm, artinya tidak ada pengembalian tanpa dikenakan bagian tertentu dari risiko. Ini adalah hal atau prinsip dasar dari sukuk syariah yang tidak diterapkan dalam industri konvensional. Dalam industri konvensional, pemberi pinjaman diberi kompensasi untuk menggunakan uang mereka untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, apapun yang dikenakan dalam kontrak adalah upaya untuk memperbaiki sukuk syariah yang diduga hanya sebagai duplikasi dari praktek konvensional. Obligasi di sisi lain dikonseptualisasikan berdasarkan teori time value of money, di mana investor meminjamkan uang dan menghasilkan keuntungan dengan apa yang dikenal di pasar sebagai pembayaran kupon dan hasil hingga jatuh tempo. Sebaliknya, sukuk adalah aset berupa sertifikat yang diperdagangkan di antara investor. Sertifikat ini mewakili aset nyata di mana pemegang sertifikat ini dapat menghasilkan pendapatan tergantung pada kinerja aset ini. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara teori normatif Islam tentang keuntungan yang bergantung pada output ekonomi real dengan investasi berbasis ekuitas dan teori TVM atau teori value of money yang bergantung pada bunga sebagai kompensasi untuk meminjamkan uang untuk jangka waktu tertentu. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan analisis dokumen. Peneliti mengevaluasi dan menganalisis dokumen cetak maupun elektronik yang terkait dengan wilayah yang ditargetkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pentingnya penelitian ini terletak pada pembeda antara sukuk ijarah asli dan sukuk yang merupakan duplikasi dari obligasi. Hal ini terlihat pada rumus perhitungan yang digunakan dalam penilaian sukuk dan obligasi yang didasarkan pada teori the time value of money atau TVM. Perlu dicatat adanya sukuk inovasi karena faktor motivasi agama untuk menghindari penggunaan riba yang terlibat dalam teori TVM. Namun, meskipun studi sebelumnya mencakup aspek operasional sukuk, tidak ada pengungkapan yang memadai tentang proses penilaian sukuk apakah memperhitungkan TVM sebagai komponen penting atau mengikatnya dengan output ekonomi real yang dihasilkan dari aset yang mendasarinya. Di sini, pentingnya penelitian ini digambarkan dengan menyoroti proses penilaian sukuk ijarah penerbitan dalam dua kasus, satu di Bahrain dan satu lagi di Malaysia. Sukuk ijarah di Malaysia adalah struktur yang sangat populer dan diadopsi secara luas di dalam negeri sukuk pasar. Ibaratnya, sukuk ijarah di Malaysia merupakan pedoman dari seluruh pasar internasional. Dapat dikatakan bahwa struktur dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak adalah sama di negara lain. Tetapi di Malaysia, peran para pihak yang terlibat berbeda perihal hak dan kewajiban hukum. Hukum di Malaysia mengakui beneficial ownership yang memberi pemegang hak hanya atas manfaat, yang berarti bahwa pembawa tidak memiliki kendali atas aset. Dengan demikian, aset tersebut akan dipercayakan oleh SPV dependen yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh originator. Selanjutnya, dari syariah perspektif, ada beberapa isu yang perlu disoroti. Pertama, emiten di sini bukanlah entitas independen yang memiliki laporan keuangan sendiri, melainkan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh originator atau TSH.
Ini menyiratkan bahwa tidak ada transfer kepemilikan yang telah dilakukan. Kedua, tidak ada perjanjian pembelian yang diberikan oleh originator. Ini menyiratkan bahwa sukuk pemegang tidak terkena risiko yang melekat pada aset. Pemerintah Bahrain telah mengadopsi agenda keuangan Islam secara luas sehingga banyak lembaga keuangan Islam di tanah air. Salah satunya adalah Organisasi Akuntansi dan Audit Terbesar paling terkenal atau AAO IFI. Demi memberikan kontribusi bagi keberhasilan industri keuangan Islam, pemerintah Bahrain diwakili oleh Bank Sentral Bahrain telah memulai beberapa tindakan yang dimaksudkan untuk menyediakan syariah skema investasi yang sesuai dan mendorong roda ekonomi Islam. Salah satu inisiatif yang paling berkembang adalah penerbitan sukuk al-ijarah. Hingga 13 Maret 2018, pemerintah Bahrain telah menerbitkan 151 sukuk al-ijarah menurut Bank Sentral Bahrain tahun 2018. Para peneliti memilih untuk menyoroti penerbitan sukuk yang memiliki jatuh tempo 10 tahun, dimulai pada tahun 2004 dan jatuh tempo pada tahun 2014. Transaksi tersebut akan menghasilkan al-inah di mana penerbit sukuk menjual aset atau sebagian dari tanah bandara Bahrain di pelabuhan dengan harga yang lebih tinggi, kemudian membeli tanah yang sama dari investor yang tanahnya dijual untuk secara kredit dengan harga yang lebih rendah dan membayar investor secara proporsional. Praktek ini dengan jelas menunjukkan suatu bentuk dari substansi dan pengelakan terhadap pinjaman konvensional karena keduanya tidak memiliki output ekonomi real dan hanya didasarkan pada produktivitas uang. Selanjutnya ada kelebihan jurnal dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini yaitu terletak pada hal yang diteliti. Peneliti menggunakan contoh kasus sukuk yang memiliki pengaruh besar di pasar internasional. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini yaitu dalam pembahasannya masih banyak kata-kata yang berbelit-belit dan tidak mudah dipahami. Selain itu, peneliti cenderung tidak langsung menjelaskan inti permasalahannya dan membahas hal lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Yang terakhir adalah kesimpulan dari jurnal. Penelitian ini menunjukkan bagaimana elemen time value of money adalah elemen inti dalam pembeda antara sukuk ijarah dengan sukuk rangkap obligasi. Dalam kasus yang diteliti, ada beberapa faktor yang mendorong emiten sukuk untuk membenahi return bagi investor dengan menerapkan teori TVM. Faktor yang paling penting adalah lingkungan. Lingkungan di mana keuangan Islam telah berkembang merupakan faktor penting. Sebagai contoh, sekarang di Malaysia dengan aset perbankan syariah yang mencapai 27% dari total sistem perbankan. Kita dapat mengatakan bahwa lingkungan jauh lebih konvensional daripada Islam, suatu hal yang mencerminkan persepsi masyarakat ketika mereka menyimpan uang di bank. Mereka mengharapkan jaminan pokok serta pengembalian. Demikian pula, investor sukuk juga menuntut pengembalian tetap dan pokok yang dijamin. Akibatnya, dalam lingkungan berbasis daya saing seperti di Bahrain dan Malaysia, di mana lembaga keuangan konvensional dan Islam bekerja berdampingan, syariah persyaratan yang tidak diinginkan investor hanya untuk menjaga tingkatan persaingan mereka. Menurut Proceeding Konferensi Internasional tentang Sukuk, mereka mengamati bahwa dua sukuk al-ijarah penerbitan di mana pengembalian untuk sukuk pemegang seharusnya terikat dengan kinerja aset yang mendasarinya. Itu mencerminkan tingkat bunga yang berlaku dan bahwa pengembalian atau sewa untuk kedua kasus itu persis sama. Sekian penjelasan review dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.